Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah cooling laptop yang harganya murah banget, 300 ribuan. Dan nanti akan kita coba untuk mendinginkan laptop gaming yang harganya 20 jutaan. Apakah udah sanggup sebuah cooling yang harganya cuma 300 ribuan ini? Dan perkenalkan, ini adalah Nemesis Artemis X8. Kalau secara packaging, NYK Nemesis Artemis X8 ini mirip dengan cooling yang dulu pernah saya review sebelumnya, cuman saya lupa serinya. Tapi yang dulu itu harganya 200 ribuan, ini 300 ribuan. Apa bedanya? Kalau dari gambarnya di sini ada kayak semacam holder smartphone-nya, terus untuk beberapa selling point-nya, dia ada ergo stand cooling pad, terus untuk RPM-nya ada di 1300 dan dia juga udah RGB. Dia memiliki 10 mode RGB. Terus kalau di bagian belakang, nah ini ya yang saya dari dulu komplain dari Nemesis, belum dibenerin juga. Kartu garansinya kenapa harus ditaruh di luar gitu, ditaruh di dalam aja. Jadi biar packagingnya tetap terlihat bagus gitu. Dan coba kita lihat di sini untuk spesifikasinya. Jadi dia ada 10 mode RGB, terus dia juga penyesuaian sudutnya atau angle-nya itu 6,5 derajat sampai 50 derajat Celcius. Material kipasnya dia pakai alloy. Oh, untuk kipasnya dia ada 6 ya. Jadi kipas kecilnya 3, kipas besarnya 3. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba buka di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja untuk sebuah cooling pad yang harganya 300 ribu. Lebih tepatnya 340 ribu. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan di dalam paket pembeliannya, nah ini guidebooknya ditaruh di luar, di dalam. Kenapa kartu garansinya harus di luar gitu ya? Wih, tapi kalau untuk cooling padnya ini dia banyak banget lubangnya. Lubangnya ini kayak didesain ala-ala ketupat gitu ya. Dan untuk bahan materialnya ini yang permukaan ketupat ini dia pakai besi. Dan coba kita lihat. Jadi di dalam paket pembeliannya hanya ada itu aja sih ya. Nah, sekarang kita bahas 1,15 kg. Cukup enteng sih ya, tapi dimensi atau bobot dari sebuah cooling pad menurut saya nggak terlalu penting. Karena nggak mungkin kalau kalian mobile terus bawa-bawa cooling pad, kecuali laptop kalian memang udah overheat banget gitu ya. Dan kita juga udah dapet kabel ya untuk mengkoneksikan si cooling pad dengan laptopnya. Kabelnya pun juga udah braided, dilapisi dengan nilon type A to type A. Dan inilah Nemesis Artemis X8-nya ya. Untuk dimensi cooling pad-nya ini dia 400 x 300 dengan ketebalannya 33 mm. Kalau kata Nemesis ya di websitenya dia up to 19 inch. Jadi buat laptop kalian yang dimensinya 19 inch bisa. Nanti kita praktekkan. Saya nggak punya laptop 19 inch ya. Paling mentok itu 17,6 dan laptopnya juga nggak ada di studio. Jadi nanti akan kita coba pakai Omen yang dimensinya 15,6 inch. Dan untuk tampilannya menurut saya kalau sebelumnya lah ya RGB-nya nggak terlalu terlihat gaming, malah kayak kesannya itu kayak unik gitu dengan desain ketupatnya. Terus di bagian bawahnya sini dia ada stoppernya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pakai ergonomic stand-nya, stopper ini berguna biar laptopnya nggak turun ke bawah. Terus di bagian sini ada beberapa menu controller seperti tombol power, terus ada untuk mengencangkan dan juga menurunkan speed RPM kipasnya. Terus ada RGB. Nah, ini bisa kita ganti karena dia memiliki 10 mode RGB. Terus di sini ada LED indikator yang dia akan menunjukkan apa nanti kita coba. Terus di bagian kanannya ini dia ada 2 buah port USB yang bisa kita koneksikan dengan laptop dan satunya bisa kita koneksikan dengan smartphone. Karena kan kalau kalian lihat tadi di gambarnya itu ada holder smartphone-nya. Jadi caranya kita tinggal tarik ke kanan aja untuk holdernya ini dan sekarang kalau misalkan pakai HP, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa laptopan sambil mantau HP juga. Jadi lebih praktis gitu. Ini adalah fitur yang sebenarnya simple tapi inovatif dari NYK karena coolingnya yang dulu-dulu belum ada holder untuk smartphone-nya. Oke, jadi sekarang kita bahas kalau misalkan dari tampak belakang ya. Nah, tampak belakang kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada rubber fit biar dia nggak licin, nggak terlalu kalau misalkan kita pakai itu nggak jalan-jalan kalau misalkan ditaruh di meja. Terus di bagian sini ya, kalau kalian lihat ini ada lips atau mulutnya. Jadi kita bisa buka nih. Nah, seperti ini. Dan dia memiliki 6 ergonomic stand. Kenapa bisa 6? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini kan ada besi ya. Ini kita bisa tarik seperti ini dan kita bisa sesuaikan dengan angle yang kita inginkan. Cuman menurut saya yang ideal buat saya ya kira-kira ya seginilah. Jadi nggak terlalu miring gitu laptopnya.
Dan untuk kipasnya coba kita lihat sebelum kita nyalakan ya. Jadi kipasnya apakah sesuai dengan claim boxnya tadi. Kipas besarnya 1, 2, 3, kipas kecilnya 1, 2, 3. Ya bener, jadi totalnya ada 6. Dan untuk ergonomic standnya ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena kesannya kayak koper gitu. Jadi kalau misalkan nggak dipakai bisa terlihat lebih simple. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita koneksikan laptop ini. Tapi sebelum saya pasangkan, saya mau coba dulu untuk kipasnya ini sekenceng apa. Langsung nyala ya. Jadi seperti ini. Dan di bagian LED indikatornya ternyata dia menampilkan speednya. Jadi kalau kalian lihat, nah itu ya, kalau kalian lihat ini speednya ada di 3. Dan kalau misalkan kita tambah, coba saya lihat paling mentoknya berapa. Paling mentoknya ada di 6. Nah RPM-nya ada 6 sampai 1300 RPM. Untuk suaranya nggak terlalu berisik ya. Jadi kalau mic saya taruh di sini. Nah, suara kipasnya nggak terlalu berisik. Dan untuk kipasnya juga lumayan dingin. Tapi nanti kita coba untuk tes Sensebench di XP Omen ini dan Assassin juga. Dan kita tes juga nanti bakalan pakai FLIR ini ya. Jadi untuk temperaturnya, bagian permukaannya seperti apa nanti kita coba. Sekarang kita lihat dulu untuk beberapa mode RGB-nya. Karena dia katanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, ini rame banget ya. 10. Nah ya, cuman apakah ada opsi dimatikan? Coba saya tahan ya. Kalau ditahan dia mati ya. Jadi buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka keramaian, bisa pakai ditahan tadi ya. Nah dia mati kalau ditahan. Kalau mau dinyalakan lagi dia ditahan lagi. Untuk kipasnya nggak ikut ganti ya. Yang ganti itu cuman mode RGB akrilik di bagian pinggirnya. Jadi untuk kipas bagian dalam ini warnanya biru. Kenapa biru? Mungkin karena biru itu biasanya kan adem ya. Jadi air itu warnanya biru, terus juga janda itu biru. Janda ungu tuh. Sorry, salah. Biru gue bang, Demokrat. Mungkin yang punya NIK ini Demokrat. Biru itu juga bisa darah biru juga bisa ya. Jadi buat kalian yang sultan tuh biasanya darah biru. Oke lah, jadi sekarang kita coba untuk kalau misalkan kita koneksikan dengan si XP Omen ini. Nah kira-kira seperti apa? Sebentar, saya mau coba ini nih Type A nya yang satu ini. Apakah bisa digunakan untuk ngecas smartphone? Sekarang kita koneksikan dengan ini. Apakah dia bisa ngecas? Wih, ngecas ya. Cuman kalau digunakan untuk ngecas smartphone ya, jadinya dia nggak bisa berdiri di holdernya. Nah seperti ini. Harusnya mungkin dikasih kabel manajemen. Jadi port Type A nya ini bisa difungsikan gitu ya. Cuman ya it's okay lah karena dia 2 port USB. Jadi satu portnya ini bisa kalian gunakan dengan device yang lain mungkin untuk ngecas. Atau mungkin untuk ngecas power bank lah ya minimal. Paling nggak kita dapat port Type A tambahan lah. Oke, jadi kalau misalkan ini portnya saya taruh di kiri ya, laptopnya nggak cocok. Jadi kalau misalkan si Omen ini cocoknya dia ditaruh di sebelah kanan seperti ini. Karena kalau misalkan di kirinya ini nggak nutut ke port Type A-nya tadi. Nah kira-kira seperti ini. Cuman kalau masalah kabel manajemen bisa kita sembunyikan seperti ini. Dan ya, jadi kira-kira seperti ini ya kalau misalkan kita laptopan dengan coolingnya ini. Jadi kalau misalkan laptop kalian nggak punya ergonomic stand, karena biasanya laptop gaming itu memang nggak punya ergonomic stand ya. Yang ada itu biasanya ada di seri K413 seperti Asus atau laptop-laptop tipis lain gitu. Karena dia kayak sedikit angkat gitu engselnya. Tapi kalau laptop gaming biasanya emang enggak. Dan kalau segini sih pas ya menurut saya. Pengalaman untuk ngetik lebih nyaman dan selain untuk ergonomic stand, dia ada cooling, ada holdernya juga. Jadi multifungsi gitu, bukan hanya untuk mendinginkan laptop, tapi juga bisa untuk holdernya smartphone dan juga sebagai untuk meja laptop buat setup kalian. Dan sekarang saatnya kita tes cooling ini apakah benar-benar berfungsi kalau digunakan di laptop gaming. Pertama kita coba di Sensebench R23, ini saya loop ya. Dan kalau kalian lihat maksimum temperaturnya itu ada di 98 derajat Celcius. Dan untuk average-nya ada di 90 derajat Celcius. Dan ketika pakai kipas suhu maksimumnya itu tetap 98 derajat Celcius. Tapi kalau kalian lihat di area average-nya dia lebih dingin ketimbang tanpa kipas tadi dengan average 77 derajat Celcius. Dan kalau untuk suhu permukaannya ketika tanpa kipas suhunya itu bisa tembus 33 derajat Celcius di bagian keyboard. Dan kalau pakai kipas seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini dia lebih dingin di sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius.
Lanjut ke tes game Assassin's Valhalla. Kalau di game ini sebelah kiri tuh yang pakai kipas, sebelah kanan nggak pakai kipas. Dan hasilnya kalau kita lihat dari datanya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Average FPS-nya pun sama. Bedanya cuma di minimum FPS dan juga di maksimum FPS-nya aja. Kalau average sama, tapi ini sih nggak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya di minimum FPS dan juga maksimum FPS aja. Untuk CPU pun juga hampir mirip skornya. Dan ketika kita clear di game Assassin ini tidak ada perbedaan yang signifikan seperti Sensebench tadi ya. Di sebelah kiri yang pakai kipas itu suhunya di kisaran 33 derajat Celcius lah mentok. Sedangkan kalau misalkan nggak pakai kipas bisa 37 derajat Celcius. Jadi kalau kalian main game ya enak pakai kipas biar tangannya nggak anget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Nemesis Artemis X8 cooling padnya laptop kali ini. Kesimpulannya dengan harga 300 ribuan yaitu tadi ya, menurut saya multifungsi, bukan hanya sebagai cooling tapi juga bisa sebagai meja laptop. Terus kalau misalkan kalian nggak suka RGB ya tinggal dimatikan aja, karena saya pribadi udah nggak suka ya RGB. Dulu waktu umur saya 15 sampai 17 tahun lah saya masih suka dengan RGB, tapi sekarang udah tua jadi saya nggak terlalu suka dengan RGB. Cuman kalau misalkan kita bikin warna statik ya it's okay. Contohnya kayak hijau seperti ini ya, itu kan nggak terlalu mencolok, nggak terlalu eye catchy gitu. Jadi kalau statik seperti ini sih saya suka. Dan kita tinggal sesuaikan aja. Kalau misalkan bosan hijau ya biru. Kalau misalkan warna ungu, warna apa ya yang paling bagus sih statik. Kita coba cari statik itu warna hijau lah. Warna hijau menurut saya sesuai dengan boxnya Nemesis tadi ya. Terus untuk kelebihan lain yang paling saya suka adalah ergonomic stand-nya ini yang bisa di-adjust ya. Dan dia simple gitu. Jadi kalau misalkan nggak kita pakai tinggal ditutup aja kayak koper. Terus dia juga pakai besi ya bagian ergonomic stand-nya ini. Jadi kalau misalkan kalian pakai fitur ergonomiknya ini nggak usah takut dia langsung jatuh ke bawah gitu karena dia pakai besi. Cuman untuk bahan material lain selain itu tadi, selain permukaannya yang ketupat tadi, dia masih pakai plastik. Itu mungkin kalau dibilang kekurangan nggak bisa juga karena harganya cukup murah ya, 340.000. Dan sekarang balik ke pertanyaan apakah dia bisa mendinginkan laptop gaming. Kalau dari uji coba XP Omen ini tadi jawabannya adalah bisa, tapi di bagian surface permukaannya. Jadi untuk bagian WASD yang sering banget kita gunakan untuk ngegame itu nggak panas gitu. Kalau kalian lihat tadi di FLIR, suhunya itu nggak sampai 50 derajat atau bahkan 40 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kalian pakai cooling pad ini, pengalaman kalian di bagian surface keyboard itu masih enak, nggak terlalu panas. Cuman kalau kalian tanya apakah dia bisa mendinginkan temperatur di bagian dalamnya seperti CPU dan juga GPU-nya, ketika kita tes tadi sih ya paling 1-2 derajat Celcius lah. Jadi kalau dibilang ngaruh banget enggak, tapi paling enggak berkurang walaupun 1-2 derajat Celcius. Tapi kalau untuk suhu surface permukaannya ngaruh banget. Jadi buat kalian yang nggak suka jarinya kepanasan ya bisa pakai cooling pad ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick Budi and see you on the next video. Bye bye.